buat penyertaan-Mu yang sempurna sore hari ini. Terima kasih juga buat kasih setia-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh dikenan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, dan kami menyerahkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah membawa kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan terus pakai kami semua menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga apa yang kami persembahkan, pujian, penyembahan kami saat ini, Tuhan sudah terima dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, kami sediakan hati kami Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada sore hari ini. Kami mau rindu Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi sidang jemaat yang saat ini bersama-sama kami menikmati kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami siapkan hati kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Bapak Gembala tidak ada di tengah kita. Beliau ada di Kalimantan Timur, ya, di Kutai Timur tepatnya, dalam rangka pelayanan. Kalau tidak pelayanan mungkin tidak ke sana Bapak ya. Tapi puji Tuhan, kita dukung terus dalam doa supaya Bapak Gembala terus mengalami pertolongan, kesehatan, kekuatan, kemampuan yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ada satu pribadi yang luar biasa Bapak Ibu kita ketahui, yaitu seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus Bapak Ibu. Siapa yang tidak kenal dengan Rasul Paulus? Kalau kita lihat latar belakangnya itu adalah memiliki latar belakang yang suram, yang kelam, yang notabene-nya dia seorang yang pinter, cerdas. Tetapi kita melihat bahwa latar belakang dari seorang Rasul Paulus menimbulkan gejolak yang luar biasa dan ditakuti semua orang percaya yang ada di Yerusalem. Kenapa? Karena dia seorang yang menjadi penganiaya jemaat Tuhan. Ada yang didera, ada yang diseret. Perempuan-perempuan yang sedang beribadah dimasukkan ke penjara. Itulah pekerjaan Rasul Paulus sebelum mengalami perubahan yang dari Tuhan. Nah, coba kita akan melihat pelayanan Paulus di Korintus pada saat itu disampaikan melalui pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu dalam ayat mas kita, yaitu Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Di sini dikatakan, saya ajak kita membaca bersama-sama Bapak Ibu. Di situ sudah ada? Ya, puji Tuhan ya. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 24, 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perjalanan pelayanan Paulus begitu luar biasa. Nah, kalau kita melihat ayat ini, perubahan yang radikal dari seorang Paulus itu membuat seseorang bisa memahami dalam konteks tertentu, yaitu buah dari pelayanannya ketika menghadapi tantangan Bapak Ibu. Nah, namun ketika kita melihat di dalam Kisah Rasul 20 itu, Paulus menyampaikan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Berarti Paulus ya benar-benar mau mempersembahkan hidupnya, nyawanya hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab Paulus memiliki satu keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat 16 di situ ya dikatakan Paulus punya keyakinan yang luar biasa, bahkan di dalam di dalam kepercayaan kepada Tuhan, dalam melayani, di dalam mencapai tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada dia, Paulus tidak mempedulikan nyawanya, Bapak Ibu. Peduli nyawanya tidak. Alkitab berkata, barang siapa kehilangan nyawa akan memperoleh nyawa.
Barang siapa iman sama nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi Alkitab berkata, justru dengan itu Paulus benar-benar ingin berkenan di hati Tuhan lewat pelayanannya yang ditugaskan oleh Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, Bapak Ibu. Nah, coba kita pahami. Kalau kita lihat perubahan radikal dari Paulus begitu luar biasa, sehingga di dalam perjanjian baru Paulus banyak menuliskan surat-suratnya, mulai dari kitab Roma, Bapak Ibu, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Ibrani, belum sampai Yakobus. Ibrani itu kalau penjenengan melihat dari kata-kata firman yang disampaikan, itulah adalah nada dari Paulus yang menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di Ibrani, Bapak Ibu. Nah, separuh dari kitab perjanjian baru. Perjanjian baru ada berapa, Bapak Ibu? 27 kan? Ada 27 buku. Nah, ketika diambil 14, berarti yang 13 itu surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain, terutama kisah para rasul, itu adalah kisah perbuatan Roh Kudus, di mana ilham, kasih anugerah Allah dilimpahkan kepada para murid-muridnya, sehingga murid-muridnya bisa menulis buku yang namanya kisah para rasul. Yang terutama dalam kehidupan Paulus adalah ketika beliau berada di kota yang namanya Korintus, Bapak Ibu. Dalam suratnya yang pertama, Paulus mengirimkan, Bapak Ibu, mengirimkan suratnya. Kalau kita lihat bagaimana Paulus juga mau memperhatikan kehidupannya. Bahkan Alkitab berkata bertolak belakang dari aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dan di kota itulah, kota Korintus, itu Paulus benar-benar menghadapi sesuatu yang berbeda dari kota-kota yang lain. Coba kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan kenapa ada perbedaan ketika Paulus berada di Efesus, di Tesalonika, di Roma, beda dengan di Korintus. Nah, Alkitab berkata bahwa Paulus itu sama juga dengan manusia, Bapak Ibu. Manusia, tetapi kalau kita lihat di samping Paulus menyadari bahwa dia adalah manusia biasa, manusia biasa yang mengalami kelemahan demi kelemahan, namun ada kekuatan baru di dalam kehidupan Paulus. Coba kita lihat di samping kelamnya masa lalu dari seorang Paulus, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan ketika Paulus mengalami dia berdoa kepada untuk orang lain, berdoa kepada Tuhan tentunya, berdoa kepada Tuhan untuk orang lain dijawab oleh Tuhan. Bahkan doa untuk diri sendiri kok Tuhan tidak jawab, Bapak Ibu. Ini kisah atau sejarah perjalanan Paulus ketika Paulus menghadapi segala persoalan dan tantangan di dalam pelayanan, Bapak. Dongo buat orang lain dijawab, doa buat diri sendiri kok tidak dijawab. Apa alasannya? Tuhan mau kerjakan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Makanya Alkitab berkata, duri dalam daging itu terus ada. Iblis datang untuk menggocok, Bapak Ibu. Bahkan Paulus mengalami pukulan 40 kurang 1. Berapa kali itu? 39 kali pukulan. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Tapi yang jelas bahwa ketika Paulus mengalami hal seperti itu, Paulus melihat imannya yang sangat luar biasa. Paulus melihat iman yang luar biasa dengan tekad yang diungkapkan. Tekad yang diungkapkan berarti dia punya keyakinan, Bapak Ibu. Tekad yang diungkapkan di Korintus pada saat Paulus berada di sana. Coba kita melihat tekadnya apa yang bertentangan. Nah, dia merasa ada satu perasaan kecil hati di Korintus itu. Padahal kalau kita lihat
bahwa Paulus adalah seorang raksasa rohani. Ya, tahu penjenengan pirsa raksasa rohani? Rohaninya tuh lebih tinggi Bapak Ibu dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Lihat latar belakangnya, dia seorang Farisi, ahli Taurat, pinter firman Tuhan. Bahkan pada waktu dia kuliah di Tiranus, ada satu guru yang namanya Gamaliel. Hebat enggak? Hebat. Kerohaniannya sangat luar biasa. Disebutkan itu raksasa rohani. Besar banget itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita pahami dalam ayat ini, ketika dia punya moto, moto bukan moto udang, bukan moto 3 roda, tetapi moto itu adalah satu ungkapan dedikasi yang luar biasa kepada Tuhan, bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu pribadi Paulus yang menyampaikannya kepada jemaat yang ada di Filipi Bapak Ibu. Dia tangguh Bapak Ibu. Amin. Tangguh sekali. Kenapa dikatakan seperti itu? Pada suatu saat Yesus bertemu secara pribadi kepada Paulus. Dia katakan apa? Hei Paulus, jangan takut, maju terus, kabarkan Injil terus. Lihat, aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Ini adalah satu perhatian Tuhan terhadap Rasul Paulus. Sehingga apa yang dikatakan? Paulus benar-benar mengalami jamahan Tuhan dan terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan, kabar Injil yang membawa kepada keselamatan oleh Yesus Kristus Bapak Ibu. Nah, kalau kita bayangkan Bapak Ibu hari-hari ini, kita mau melihat satu contoh figur yang sangat luar biasa, di mana seseorang belum tentu berani untuk menyampaikan kabar berita yang baik seperti Rasul Paulus ini. Nah, kenapa merasa kecil hati Bapak Ibu? Kecil hati, ya, mungkin dalam pemandangan orang-orang lain, wah Paulus ini kan luar biasa Bapak Ibu, luar biasa rasul yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan siapakah engkau? Yesus berkata, aku ini Yesus yang engkau aniaya ini. Tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan? Sekarang kamu pergi ke Damsik. Di sana ada seorang hamba Tuhan yang mau berdoa untuk kamu loh Paulus. Namanya Eneas. Eneas bertemu dengan Tuhan, disuruh oleh Tuhan untuk mendoakan Paulus. Ya Eneas, kamu nanti akan kedatangan tamu, berdoa untuk dia ya. Namanya Saulus. Eneas berkata, apa Tuhan? Betapa jahatnya orang ini Tuhan. Dia jahat, menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya orang-orang percaya di Yerusalem Tuhan. Tetapi Tuhan berkata apa? Ini adalah alat bagiku untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memampukan kita, apakah kita mampu untuk melakukan seperti Paulus lakukan ini Bapak Ibu? Pergi memberitakan Injil, dan ingat Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Nah, coba kita akan melihat ketika Paulus ya merasa kecil hati. Kenapa Paulus memiliki rasa kecil hati ketika berada di tempat pelayanan di Korintus pada saat itu Bapak Ibu? Kita akan melihat. Nah, Paulus mengoreksi diri. Oh iya ya. Kalau dibanding dengan kota-kota lain ketika pengalaman pelayanan pekabaran Injil, tidak sebanding dengan tantangan yang dihadapi di kota Korintus Bapak Ibu. Ya. Ini. Nah, kenapa? Makanya Alkitab berkata, ketika Paulus datang ke Korintus pada pelayanan yang pertama kali, dia katakan apa? Di pasal yang kedua ayat yang ketiga, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Berarti dia yang notabene-nya adalah raksasa rohani, ketika menghadapi tantangan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Korintus, dia mengalami kelemahan, mengalami ketakutan, mengalami kegentaran yang luar biasa. Nah, nanti kita akan lihat apa tuh yang dihadapi di sana, sehingga Paulus mengalami ketakutan dan kecil hati di sana. Nah, Saulus itu artinya kan kecil Bapak Ibu. Tetapi ketika perubahan demi perubahan yang disampaikan oleh Tuhan,
kepada dia mengalami perubahan yang radikal sehingga menjadi alat bagi Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, kemudian kita melihat tak ada gading yang tak retak. Itu ada pepatah di situ, Bapak Ibu ya. Tak ada gading yang tak retak. Artinya apa? Artinya manusia itu terbatas, tidak Superman, tidak kekal, Bapak Ibu. Ya toh, suatu kali kita juga batuk, suatu kali kita pilek, suatu kali kita juga mengalami kelemahan. Tidak mungkin kita itu mau sehat terus kan? Puji Tuhan kalau kita sehat terus, itu kemurahan Tuhan. Kalau batuk, pilek, sakit, itu puji Tuhan. Itu adalah anugerah supaya kita bisa merasakan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, maka kita akan menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang kebal di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang kebal. Segagah limbah pun bisa lemah. Limbah itu makan beling, oke. Makan paku, oke. Main bengkok ke baja beton, oke. Tetapi suatu saat juga ada kelemahannya. Nah, ini sama dengan kehidupan kita. Ada seorang nabi yang luar biasa, namanya Elia. Dia orang yang dipakai Tuhan, Bapak Ibu. Ya, nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Ketika berdoa hujan tidak datang, hujan pun tidak turun. Ketika dia berdoa hujan turun, hujan turun. Itu kan luar biasa. Makanya Yakobus katakan Elia adalah manusia biasa sama dengan kita. Tetapi Elia mengalami kelemahan, Bapak Ibu. Apa kelemahannya? Ketika diperhadapkan dengan Ratu Isabel, gitu? Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab. Pada waktu itu mengadakan lomba persembahan. Gitu? Allah siapa yang menjawab doa dan menjawab persembahan, itulah Allah pencipta langit dan bumi. Ketika sepanjang hari nabi-nabi Baal mempersembahkan korban, gak ada jawaban. Baru ketahuanlah bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Maka dengan itu sejarah mengatakan bahwa 450 nabi Baal disembelih sama Elia, Bapak. Ketahuan sama Isabel. Pada saat ini juga seperti sekarang ini, siang hari ini, aku akan menyembelih Elia. Itu ancaman, Bapak. Kemudian Elia berani lari. Dia mengalami kelemahan, ketakutan, kegentaran dengan satu orang namanya Isabel. Lari sampai dia katakan apa? Waktu ada di gua itu, Bapak Ibu, Tuhan sekarang aku mati saja, kan? Betul nggak? Saking takutnya, gemetarnya, saking rasa takut yang mendalam itu seorang nabi Elia, Bapak Ibu. Tapi Tuhan katakan apa? Elia, apa kerjamu di sini? Apa kerjamu di sini? Tuhan, aku sudah bekerja segiat mungkin untuk menyelamatkan bangsa Israel, tetapi ada satu orang yang yang mengancam nyawa saya. Sekarang kamu pulang. Itu deru air sudah kedengaran. Udah akhirnya Elia turun dari gunung, lari menemui Ahab. Dan ketika hujan turun, Elia berlari mendahului kereta dari Ahab. Itu kan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang kita ini lari setengah kilometer saja sudah menggeh 2 kali, Bapak. Tapi Elia oleh pertolongan Tuhan sampai mendahului kereta Ahab. Padahal kereta itu ditarik dengan 2 kuda, Bapak Ibu. Itu sangat luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, Yohanes Pembaptis. Dia mengalami ketakutan, Bapak. Ketika Yohanes Pembaptis sebelum dipenggal kepalanya oleh Herodes, di penjara, Yohanes Pembaptis mengutus muridnya, murid sini, ada apa Ndoro? Ini kamu pergi ke Yesus sana, coba tanyakan. Tanyanya apa? Coba kamu tanyakan, apa kami masih menantikan yang lain atau Mesias yang lain? Apakah engkau Mesias sesungguhnya benar datang? Yesus, aku diutus juraganku Yohanes Pembaptis menanyakan apakah engkau benar Mesias. Yesus katakan apa? Lihat, orang buta melihat, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, dan semuanya itu dikerjakan oleh Anak Manusia.
Kemudian Yesus berkata apa? Berbahagialah engkau, mereka yang tidak menolak aku dan menjadi kecewa. Tuhan katakan berbahagia mereka yang tidak menolak aku, kata Tuhan. Yohanes Pembaptis mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, ketika hari kelahiran Herodias, dia mengutus anaknya, aku minta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Itu Markus katakan. Baru pada hari raya pesta kelahirannya, menari-narilah Herodias anaknya, ya toh, dan minta apa? Minta hadiah sama ibunya. Bu, aku minta hadiah apa? Apa ya Bu? Apa ya Bu? Minta kepala Yohanes Pembaptis saja. Enggak. Nah itu langsung ini loh Bu. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri, mengalami ketakutan. Tetapi Tuhan mau bahwa ketakutan, kegentaran, kecil hati, Tuhan inginkan Yesus bersama-sama dengan orang percaya itu, Bapak. Jangan takut dengan kegentaran hati, jangan takut. Lihat, aku menyertai engkau. Dalam keadaan apapun, Yesus beserta dengan kita, Bapak Ibu. Jangan takut. Nah sekarang, mengapa Paulus kecil hati di Korintus? Mengapa Paulus merasa kecil hati di Korintus? Yang pertama, ini ada beberapa ya. Yang pertama, Paulus menghadapi besarnya tantangan dalam pelayanan. Yaitu besarnya beban pelayanan yang ada di Korintus itu Paulus hadapi. Luar biasa Bapak Ibu. Besar, berat sekali. Kalau kita lihat orang kota Korintus itu 750.000 penduduk. Sedikit atau besar Bapak Ibu? Beda dengan kota Jogja ada berapa kan begitu ya. Itu dibandingkan seperti itu. Nah, di situ orang-orang yang ada di Korintus mayoritasnya penduduk adalah terjahat. Ini beban mental untuk memenangkan mereka. Jahat sekali. Saking jahatnya di kota Korintus itu ada kuil yang namanya Dewi Aprodit. Ada Dewi, kuilnya namanya Dewi Aprodit. Kemudian ada Dewi Cinta bangsa Yunani. Kemudian ada lagi namanya pelacur kuil. Itu di total lebih dari 1.000 orang Bapak Ibu. Padahal hanya 750.000 diambil, kurang lebihnya 1.000 orang, tinggal berapa? 749.000. Yang 1.000 jadi imam-imam kuil pada waktu itu. Nah kemudian ketika orang-orang Korintus mengalami kebejatan, moralnya kan bejat Bapak. Moralnya bejat. Di situ orang-orang yang ada di Korintus digebyau ya, sehingga orang yang ada di situ pun termasuk orang-orang yang bejat Bapak Ibu. Termasuk orang-orang yang bejat. Kamu dari mana ya? Oh saya jemaat Korintus bejat. Padahal dia orang-orang sudah percaya Bapak. Nah pandangan mereka kalau yang sudah namanya orang Korintus, perilakunya, moralnya seperti itu Bapak Ibu. Nggak ada pilih-pilih, semua kebiauan. Padahal benar orang lumrah Bapak itu ya kan. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Korintus. Nah kemudian yang selanjutnya yang mendominasi di kota itu adalah black magic-nya atau ilmu gelapnya, kuasa kegelapannya. Kenapa? Karena ada kuil-kuil di situ, ada dewa-dewi di situ, ada imam-imam untuk kuil di situ. Bahkan mereka cenderung permainannya adalah permainan kuasa kegelapan. Bakar kemenyan setinggi gunung Merapi. Untuk apa? Ngundang bunga 7 rupa. Untuk apa? Ngundang. Sajane apa? Wedang jahe, otot kawat, balung besi. Keringatnya wedang jahe diminum saja seger Bapak, nggak usah dipersembahkan. Tetapi orang-orang Korintus dominannya adalah kuasa kegelapan yang sedang terjadi di kota itu, sehingga ketika Paulus berjalan di kota-kota itu dia dapati satu tugu
Ada tulisannya menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Kemudian Paulus menyampaikan, mengapa kalian menyembah Allah yang tidak dikenal? Sekarang ayo kita beritakan Injil kayak gitu. Sekarang dengarkan, ada Allah yang dikenal, ada Allah yang berkuasa, ada Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu yang Paulus sampaikan kepada orang-orang Korintus sebelum jadi jemaat, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita maju lagi. Memang Alkitab berkata bahwa kuasa kegelapan yang ada di Korintus itu membuat pekerjaan Tuhan itu tidak berhasil. Makanya Paulus merasa kecil hati, minder. Kadang-kadang kita juga seperti itu, masuk di satu tempat minder, Bapak Ibu, minder. Tidak yakin lagi bahwa ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita ini. Tetapi satu hal yang Tuhan pastikan dalam hidup ini adalah Dia Immanuel. Amin. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Memang ketika kuasa kegelapan itu mencengkeram di satu tempat, pekerjaan Tuhan tidak mudah. Ada harus tantangan yang harus dihadapi untuk menghancurkan, untuk mengusir, untuk ada terobosan supaya berita Injil itu bisa sampai kepada orang-orang yang tidak percaya, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, yang kedua adalah apa? Mengapa Paulus kecil hati? Yang kedua, minimnya hasil yang kelihatan. Hasil. Nah, penjenengan perso hasil itu tidak dipandang dari segi materi saja, Bapak Ibu. Tetapi yang Paulus inginkan minim hasil itu pemenangan jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. Itu sangat sulit di kota Korintus itu. Sangat sulit. Kalau hasil kalau hasil secara finansial itu oke, karena apa? Karena Paulus sendiri bekerja, membuat tenda, nggak masalah itu. Tetapi yang menjadi beban masalah adalah ketika tantangan demi tantangan dihadapi di kota Korintus, minimnya hasil yang tercapai yang tidak kelihatan, yaitu pemenangan terhadap jiwa-jiwa untuk Tuhan itu sangat minim sekali. Kemungkinan beberapa tahun pelayanan di sana satu orang pun belum dimenangkan oleh Paulus. Sebab apa? Sebab Paulus sendiri memahami kota Korintus bagaikan tembok baja yang sulit ditembus. Ya toh, ini orang-orangnya atau ahli-ahlinya, masyarakatnya, ilmu gelapnya itu bagaikan tembok raksasa baja yang sulit untuk ditembus. Tetapi ada satu penghiburan yang sangat luar biasa, bahwa Paulus terus maju. Kenapa? Karena ada Yesus yang menyertai dia. Jangan takut Paulus, terus kabarkan Injil. Ingat, aku menyertai engkau. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, bahwa kenapa Paulus merasa kecil hati. Beratnya perlawanan yang harus dihadapi, Bapak Ibu. Perlawanan, ada lawan-lawan, Bapak Ibu. Coba, padahal kita berkata di dalam pasal 18 Kisah Rasul ayat 6 itu dikatakan bahwa Paulus mendapat perlawanan yang sangat keras dari orang-orang Yahudi di kota Korintus. Jadi orang-orangnya sendiri, Bapak Ibu. Paulus orang Yahudi, keturunan Yunani, orang Yunani keturunan Yahudi. Nah, itu kan. Nah, perlawanan yang sesungguhnya adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Korintus, supaya pemberitaan Injil itu berhenti sampai di situ. Ada perlawanan. Makanya Paulus ketika ditangkap itu diseret dan lain sebagainya, maka Paulus merasa kecil hati. Wah, di sini tidak seperti ini ya, di kota ini. Tetapi Alkitab berkata bahwa ada sesuatu hal yang luar biasa yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupan Paulus, Bapak Ibu. Nah, coba kita melihat selanjutnya. Ada 4 hal yang Tuhan berikan kepada pribadi Paulus. Ada 4, Bapak Ibu. Kita pahami satu persatu. Apakah 4 hal yang Paulus
terima dari Tuhan. Padahal Paulus sudah menghadapi persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan, perlawanan dari orang-orang Yahudi yang ada di kota Korintus itu. Tetapi Alkitab berkata ada 4 hal yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Di dalam Kisah Rasul pasal 18 kita akan melihat yang pertama, Tuhan memberikan teman sekerja yang kompak. Nah ini Bapak Ibu, jadi Paulus tidak merasa sendirian. Tuhan mengirimkan teman sekerja yang kompak, yang sehati, Bapak Ibu. Coba dalam keluarga kalau tidak sehati, bagaimana jadinya dalam keluarga? Dalam tim pelayanan kita kalau tidak sehati, bagaimana? Coba kita rasakan. Tentunya Tuhan inginkan bahwa Paulus ada kerjasama dengan tim yang ada. Siapa mereka itu? Mereka adalah yang pertama adalah Priscilla dan Aquila. Mereka adalah suami istri yang dikirim oleh Tuhan ketika pulang dari merantau, Bapak Ibu. Pulang sampai di Korintus, sampai di Korintus, Priscilla dan Aquila disuruh oleh Tuhan untuk menemani Paulus. Sampai-sampai ketika Paulus bermalam di situ, membuka pintu rumahnya, menyediakan tempat tidur, kemungkinan menjamu Paulus. Suami istri yang hebat ini Bapak Ibu menerima seorang hamba Tuhan yang notabene-nya adalah raksasa rohani, tetapi mengalami persoalan, pencobaan, dan mengalami kecil hati, tetapi ada penopang dalam pelayanan. Priscilla dan Aquila, suami istri luar biasa nih Bapak. Jadi kita mau mencontoh siapa ya? Mencontoh Aquila dan Priscilla, satu keluarga yang sehati. Mari kita tolong hamba Tuhan ini. Mari kita tolong abdi Allah ini ketika menghadapi persoalan. Mari kita tolong sehingga merasa nyaman dalam kehidupan Rasul Paulus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayat 5 dikatakan Tuhan kirimkan Silas dan Timotius. Ini Tuhan kirimkan rekan sekerja namanya Silas dan Timotius. Jadi nggak berjalan sendiri Bapak Ibu. Tim yang ada itu kompak. Tuhan kirimkan 2 orang, sudah suami istri, kirim lagi 2 orang, Silas dan Timotius. Untuk apa? Untuk menopang pelayanan, supaya pelayanan di Korintus itu bisa menjangkau banyak jiwa. Kadang-kadang kita melihat kalau sudah ada hamba Tuhan di satu tempat, ada orang lain anggap persaingan. Dianggap ini saingan saya, tak tendang saja. Mau kemana silahkan, itu saya alami. Saya alami Bapak Ibu. Sampai saya itu melanglang buana, atau menelisir dari Jogja ke Jogja. Tahun 2001 itu dari Jogja ke Jogja sampai sekarang ini. Kenapa? Karena saya dianggap pesaing dalam pelayanan. Jangan berasa sendiri kan, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi syukur kepada Allah yang di dalam Yesus Kristus sampai saat ini saya masih bisa melayani Tuhan. Ini kenapa? Karena kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa melalui Bapak Gembala kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, Tuhan berikan rekan sekerja yang kompak. Kalau tidak kompak, malah sikut-sikutan nanti Bapak Ibu. Aku pengennya gini, aku pengennya gini. Suatu saat Bapak Ibu, doa pagi saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan dengan pujian dan penyembahan, bermazmur bagi Tuhan. Pendetone datang, di stop. Itu sesat. Penyembahan pujian bawa gitar kok sesat katanya. Ya wes, saya berhenti Bapak Ibu. Ada satu tempat di situ Bapak. Akhirnya saya sudahlah, memang gereja ini tidak mau ada penyembahan dan pujian. Udah, akhirnya melawan buana seperti itu. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan kirimkan 4 orang ini untuk mendukung dengan kuat secara moral dan finansial. Secara finansial siapa? Priscilla dan Aquila. Secara moral siapa? Pendukung dalam pelayanan, Silas dan Timotius. Dan 4 orang inilah yang membuat pelayanan di Korintus menjadi luar biasa. Dan terus Tuhan yang keempat
memberikan penghiburan yang khusus. Tuhan memberikan penghiburan yang khusus. Penghiburan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya toh? Memang Tuhan Yesus tidak hadir pada saat itu karena Yesus sudah naik ke surga. Tetapi penghiburan, kekuatan itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Paulus mengalami ini. Tuhan tidak membiarkan Paulus berjalan sendirian. Alkitab berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Inilah penghiburan yang luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan Daud pernah berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Dia Allah pencipta langit dan bumi tidak pernah meninggalkan aku. Itu penghiburan yang luar biasa, Bapak. Ya, orang tua saya di Semarang tinggal Simbok. Kok ibu ya, anak ibu dulu Simbok saya di sana. Ya, tapi ada penghiburan di sini. Simbok dan bapak mertua sudah tidak ada. Tinggal istri, 2 anak dan kakak saja di Jakarta. Yang di sini ada. Itu merupakan penghiburan yang kelihatan. Tetapi penghiburan yang kekal itu ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ini sukacita kami di dalam keluarga. Sama dengan penjenengan Bapak-Bapak, ada sukacita, ada penghiburan ketika Tuhan sampaikan dalam firman-Nya kepada Paulus pada saat itu. Pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan demikian, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ini kan, jangan takut, jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang menjamah engkau dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Sekalipun belum kelihatan, Bapak Ibu, Tuhan sampaikan penghiburan yang luar biasa. Ojo wedi Paulus, di sini ini umatku banyak. Umat yang mana Tuhan? Oh, belum kelihatan kok. Bahkan tantangan dari orang Yahudi semakin luar biasa. Ada perlawanan ketika kami memberitakan Injil. Mana buktinya Tuhan? Baru dikatakan di dalam ayat itu, penyertaan dan perlindungan serta keberhasilan Tuhan sampaikan di dalam kehidupan lewat firman yang disampaikan kepada Paulus. Kemudian Tuhan berikan surprise. Nah ini kan Bapak Ibu, penghiburannya Tuhan berikan surprise. Surprise-nya itu bukan uang kaget, Bapak Ibu. Penjaringan besok di televisi uang kaget sampai kalau orang Manado bilang tutup kore, golek bahan mana ini, uangnya tinggal sedikit, harus ambil ini, harus ambil. Bukan itu maksudnya. Surprise yang dari Tuhan adalah ketika Paulus berada di kota itu, ada seorang namanya Krispus, kepala rumah ibadat, itu menjadi percaya Yesus. Tuhan kirimkan orang-orang yang dulunya sekalipun kepala rumah ibadah tetapi belum percaya, Tuhan kirimkan kepada Paulus. Paulus, surprise-nya dari Tuhan. Siapa namanya? Krispus, kepala rumah ibadah itu menjadi percaya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Jadi Pak Krispus, istrinya, anaknya, menantunya, cucunya, buyutnya, canggahnya, warengnya, udek-udek siwurnya, lompong besetnya, keturunan keberapa ini Bapak Ibu? Udek-udek gantung siwur, lompong beset, itu Cendono dan Cendini. Itu Bapak Ibu, ya kan? Nah, ini Krispus dengan seisi rumahnya dikirim Tuhan untuk menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan janji Tuhan itu ya dan amin, karena Lukas 1 ayat 37 dikatakan di sana bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena apa? Karena yang menjadi keputusan Tuhan bahwa Paulus benar-benar mengandalkan Tuhan, yang sekalipun ada pertentangan di dalam memberitakan ini. Nah, kemudian kita melihat Bapak Ibu, ada hal yang terjadi secara luar biasa di dalam ayat 5 dan 6. Ketika ada orang Yahudi yang menentang pemberitaannya,
menentang Paulus, melawan Paulus secara habis-habisan. Paulus kan sudah bunek banget. Bersama bunek, sudah penuh di sini. Ya toh, saking penuhnya jengkel mungkin dia. Gitu, dia kebaskan kotoran atau regetan di baju atau pakaiannya. Gitu ya. Penjadikan kalau pas buat apa kan mesti ada kotoran di sini. Ini kok reget gitu. Itu apa namanya Bapak Ibu? Saking kesalnya Paulus mengibaskan kotoran di bajunya, di pakaian, sambil berkata apa? Itu darah tanggunganmu sendiri. Ditanggung sendiri itu darah. Aku bersih. Aku tidak bersalah. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengutus aku untuk menyampaikan Injil, tetapi ada perlawanan dari pihak orang Yahudi di Korintus. Itu yang terjadi. Makanya saking sebelnya diibaskan debu dari pakaiannya. Pernah saya dapat pelajaran ini Bapak Ibu tahun 89 dan 91 di Palembang. Itu saya belum kenal Abah Daniel waktu itu ya, karena beliau angkatan 11, jadi belum kenal sama sekali. Seorang hamba Tuhan, guru saya mengajarkan, kalau kalian, ini penginjilan pribadi, tentang penginjilan pribadi. Kalau kalian diterima di satu tempat, ya makan aja di situ. Nah, sesuai dengan Alkitab kan, makan aja di situ tanpa mengadakan penyelidikan sudah dipersembahkan atau belum. Kalau kalian ditolak di satu tempat ketika kalian memberitakan Injil, udah kebaskan saja debu dari kakimu. Aku bersih, tidak bersalah, karena saya adalah utusan Kristus yang membawa kabar baik. Sampai sekarang masih saya ingat Bapak Ibu. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Artinya apa? Artinya Tuhan kirimkan orang-orang menjadi satu hadiah surprise ya, bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Ini hasil dari hadiah surprise yang dari Tuhan. Ya toh? Nah, ada tanda gini Bapak Ibu, Paulus dari debu pakaiannya itu. Artinya apa? Artinya tanda menyerah. Ya wis lah, karepmu kan gitu kan? Ini bahasa Jawane saya rada moko gitu ya. Wis karepmu, ikut tanggunganmu sendiri. Aku resik, aku rasa seperti Pilatus ketika mau mengadili Yesus. Dia kan mencuci tangannya di satu mangkok atau pinggan. Aku tidak mendapati kesalahan orang ini kok. Itu kan urusan kalian sendiri ya orang Yahudi. Biarkan itu urusan aku. Darahnya aku tanggung sendiri. Salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Akhirnya apa? Pilatus mencuci tangannya. Itu tanda apa? Menyerah. Tidak bisa, tidak kuat dia. Tidak bisa mendapati kesalahan dari Yesus yang dia perbuat. Padahal Yesus perbuatannya luar biasa, menyembuhkan orang sakit, membangunkan orang mati, Lazarus, pemuda di Nain, orang yang pendarahan disembuhkan, orang buta Bartimeus disembuhkan, yang sakit dipulihkan, lemah imannya dikuatkan. Itu kan karya Yesus. Tetapi orang Yahudi pada saat itu mencari-cari kesalahan, dan Yesus hadapi itu dengan hati bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa di saat Paulus hadir dalam pelayanan, tidaklah sia-sia, karena Tuhan berikan surprise. Tuhan berikan hadiah yang luar biasa. Mengapa seperti itu Bapak Ibu? Mengapa? Karena sebagai kepala rumah ibadat itu sudah teruji Bapak. Itu sekarang jadi Pak Duku aja ada ujian, ada tes. Nah, pada waktu itu kepala rumah ibadah itu juga ada ujian. Hasilnya bagaimana? Lolos atau tidak? Pengalaman terhadap rumah ibadah seperti apa? Itu ujian demi ujian dialami oleh ini yang namanya Krispus ini. Itu baru Tuhan kirimkan. Enggak sembarangan orang orang yang lenggahnya itu di rumah ibadat sebagai kepala. Enggak sembarangan. Pengalaman demi pengalaman diuji lagi. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan kirimkan untuk Paulus melayani sebagai jemaat yang ada di kota Korintus. Nah, kemudian tidak hanya itu lagi Bapak Ibu. Tidak ada sampai di situ. Tetapi kita melihat bahwa Paulus memandang
memandang, dalam pemandangan Paulus adalah mengubah tantangan menjadi kemenangan. Mengubah tantangan menjadi kemenangan. Kita lihat orang-orang Korintus kan tidak menyukai pelayanan Paulus, gitu. Ini juga sampai saat ini ada juga sih Bapak Ibu nggak senang dengan pelayanan seorang hamba Tuhan. Orang Korintus ada. Wah itu si khotbah Yohanes kan? Anda tidak suka, ya sudah nggak apa-apa. Saya sampaikan firman saja Bapak Ibu. Gitu. Orang Korintus sama, tidak menyukai pelayanan Paulus. Padahal Alkitab berkata bahwa Paulus menyampaikan kabar sukacita, kabar baik. Ada keyakinan yang kokoh dalam Injil. Roma 1 ayat 16 itu Paulus alami. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan Paulus. Dia mencari jalan. Untuk apa? Untuk membunuh Paulus. Tetapi penyertaan Tuhan, kalau belum waktunya Paulus mati, masih saja ada penyertaan Tuhan yang sempurna sampai berita Injil sampai di seluruh muka bumi dan sampai saat ini. Inilah sukacita yang sangat luar biasa. Nah kemudian ada surprise lagi, tantangan yang diubah menjadi kemenangan. Itu adalah ketika Paulus dihadapkan di pengadilan. Ada seorang yang bernama Galio, Bapak Ibu, itu seharusnya menjatuhkan hukuman mati terhadap Paulus, Bapak Ibu. Harusnya begitu. Tetapi karena anugerah Allah yang luar biasa, Paulus menerima sebuah tantangan menjadi kemenangan. Mengubah tantangan itu supaya menjadi menang di atas segala-galanya. Tuhan ubahkan Galio yang seharusnya memvonis Paulus hukuman mati. Dia dengar berita Injil. Dia dengar berita Injil. Sampai-sampai dikatakan di dalam Alkitab di Kisah Rasul itu tadi bahwa Galio ketika mendengar berita Injil menjadi percaya. Hebat nggak Bapak? Padahal dia kan notabene-nya orang penting, mungkin seorang raja di situ. Galio ketika mendengar Injil dia menjadi percaya. Tapi kalau hari ini yang sudah mendengar Injil saja lagi ibadah alasan. Yang sudah menerima Yesus saja hari-hari ini ibadahnya malas-malasan. Dibesuk beberapa kali, yongku lho Pak, mangke nggih Pak, benjang nggih Pak, nggih Pak, enggak, akhirnya tidak kepanggil, enggak pernah datang. Berapa kali lah penjenengan dan saya dibesuki oleh teman-teman kita. Sendiko dawuh, dawe ora disendikani, Bapak Ibu. Yuk kita mau belajar seperti Galio ketika mendengar Injil. Galio langsung menjadi percaya. Bahkan mungkin langsung minta dibaptis, Bapak Ibu. Ini kan luar biasa, Bapak Ibu. Padahal ketika dijalani itu tantangan demi tantangan sangat luar biasa. Nah, kemudian kita melihat bahwa hati raja ini ya di dalam Amsal pasal 21 ayat 1 itu, hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jadi Tuhan alirkan tidak pandang bulu. Betul enggak? Tuhan mau kirimkan Galio, Tuhan mau kirimkan Krispus, Tuhan mau kirimkan Silas, Timotius, Aquila, Priscilla, dan lain sebagainya. Tuhan kirimkan kita untuk datang kepada Tuhan, itu adalah urusannya Tuhan. Kita nggak bisa nolak. Ayo besok wain aku wis sukses. Betul, kalau sudah sukses mau ikut Tuhan, mau setia sama Tuhan. Iya Pak, tenang saya tak setia sama Tuhan. Begitu Tuhan beri sukses. Ayo ke gereja, ayo ibadah, percaya Yesus. Makin riyen Pak, niki gawean kula kesehatan. Ada nggak kira-kira? Ada. Makin Pak, nanti dulu ini pekerjaan numpuk-numpuk. Minggu ke mau sajam loh Mas, lupa nggih Bu. Nah minggu ke laris loh Pak. Laris, apanya saya laris? Balanya Pak. Apalagi sekarang minggu tua enak-enaknya di rumah. Lawang pandemi kok Pak.
Ngapain saya ke gereja? Ngapain saya mau beribadah? Toh saya juga sudah cukup semuanya. Alkitab berkata, untuk apa itu semuanya? Hari ini nyawamu akan diambil. Untuk apa yang kamu simpan itu? Itu kan Alkitab berkata. You know what, itu Alkitab berkata. Yuk mari kita akan sama-sama untuk menikmati anugerah Tuhan. Seperti Gubernur Galio, dia adalah seorang pimpinan di wilayah itu. Dia dengar Injil, langsung ada gerakan untuk datang kepada Tuhan lewat pemberitaan Injil dari Paulus yang disampaikan. Bapak Ibu mau menerima Injil? Bapak Ibu terus mau melayani Tuhan yang walaupun dalam ada tantangan, dimanapun panjenengan Tuhan tanam di satu tempat, jadikanlah itu menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil. Sekarang memberitakan Injil itu akan sangat susah Bapak Ibu. Tetapi lewat perilaku kita, lewat karakter kita, lewat perbuatan kita sehari-hari, warga masyarakat di sekitar kita itu akan melihat, oh itu orang gereja, itu anak Tuhan, itu orang percaya. Dengan itu kita mau rindu bahwa ada pemulihan untuk terus dapat melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita renungkan firman Tuhan, biarlah menjadi satu bahan buat kita, dan Tuhan terus akan menyertai kita. Haleluya. Seperti wanita yang mengurapi, kita akan pujian ini, haleluya, sampai akhir menutup mata. Kita tetap setia melayani Tuhan ya, walaupun ada tantangan, tetapi ada mahkota yang menantikan kita, yang kita rindukan untuk bersama-sama kita nikmati bersama dengan Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku. Demikian hidupku. Mau mengasihimu Yesus.
sore hari ini. Sungguh Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu, yang walaupun ada tantangan, rintangan seberat apapun di dalam pelayanan kami yakin, kami percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu ada kekuatan baru di dalam hidup kami, supaya ketika kami melayani Engkau dimanapun kami berada, Tuhan Engkau beserta dengan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah ini semua untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Seperti orang-orang yang ada di Korintus, yang awalnya menentang Engkau, menentang pemberitaan firman, tetapi suatu saat mereka dikirim Tuhan untuk percaya kepada Engkau. Demikian juga kami Tuhan yang ada, biarlah karya Allah terus mengalir dalam hidup kami. Jadikan kami sebagai alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini sudah hadir. Tuhan, berkati mereka. Yang tidak hadir, Tuhan berkati juga, seperti Engkau memberkati kami saat ini. Kami percaya berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat penghiburan, berkat kesempurnaan itu, perlindungan-Mu yang sempurna ada nyata di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Daniel yang saat ini berada di dalam pelayanan di Kutai Timur. Tuhan, berkati hamba-Mu dengan berkat yang luar biasa. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa hamba-Mu ada di dalam perkenan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, sebelum kami mau mengakhirinya, kami bersyukur juga buat pemilihan lurah yang sudah berjalan di minggu kemarin. Kami percaya ada sukacita yang luar biasa bagi Tuhan hamba-Mu yang sudah terpilih menjadi kepala desa. Tuhan, Engkau juga akan berkati supaya apa yang dikerjakan untuk kemajuan Sendang Tirto ini ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, tangan-tangan yang terulur Tuhan kuduskan, kembalikan berkat-Mu dengan berlipat-lipat supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Kami pulang, biarlah damai sejahtera sukacita yang dari Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tibakan kami di rumah dengan keluarga, dengan pertemuan yang penuh sukacita, bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna itu nyata ketika ada di dalam perjalanan kami sampai ke rumah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, dan kami mau mengakhiri ibadah kami dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Sang Putra, serta persekutuan manis di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama orang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk, kita akan berikan persembahan. Dan tidak lupa untuk persetia hari Rabu lewat live streaming Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.